Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 SM di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya, Raja Suddhodana, adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan Kapilawastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, seorang pertapa, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar, dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alaraka Lama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya, berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia menggandakan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa, hingga hampir kelaparan dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkok susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakannya sebagai The Middle Way. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktu ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya, dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai penerangan sempurna dan menjadi Samya Sambuddha. Tepat ketika waktu bulan Purnama Sidhi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih atau awadata yang berarti suci, jingga atau mangasta yang artinya semangat,
dan campuran semua sinar tersebut dinamakan Prabhaswara. Tanggapan orang tua saya mengenai cerita kisah Gotama adalah bahwa Buddha Gotama sangat mantap dan juga ia sangat berhati besar karena ia rela meninggalkan dunia Wian demi mendapatkan kebenaran tentang kehidupan ini dan membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Sekian, terima kasih.